2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Syederalun, kembali lagi bersama saya Vira, dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kami akan menghadirkan talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Nah, Syederalun, tentunya pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk ibu hamil dan bahkan ibu yang sedang menyiapkan persiapan menyusui. Nah, tentunya di kesempatan hari ini senang sekali Syederalun kita akan membahas mengenai persiapan menyusui pada masa kehamilan di era pandemi. Nah, untuk itu Syederalun sudah hadir 2 narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama ada Dr. Cut Razianti ZBSPOG, dan beliau merupakan Kepala Instalasi Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Ibu dan Anak dan juga merupakan konselor ASI. Nah, ada baiknya Syederalun kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Nah, semoga nantinya kita dokter bisa memberikan wawasan kepada Syederalun yang ada di rumah. Insyaallah. Nah, baik, Syederalun yang kedua ada Dr. Khairun Nisak, M. Gizi SPGK Aifoka. Beliau merupakan Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan tentunya marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Dan terima kasih dokter sudah hadir di studio Serambi FM di kesempatan hari ini. Dan tentunya semoga kita bisa memberikan wawasan kepada Syederalun yang ada di rumah nantinya. Nah, bagi Anda Syederalun, semoga Anda juga dalam keadaan sangat sehat dan sangat prima untuk menerima ilmu-ilmu yang nantinya akan kita bagikan bersama narasumber kami di sini. Dan bagi Anda Syederalun dapat menyimak siaran ini melalui live streamingnya kami di www.serambifm.com, dan Anda juga bisa menyaksikan live Facebooknya kami di Facebook Serambi FM, Serambi On TV, Serambi News, dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Dan Anda, Syederalun, juga dapat berpartisipasi bersama kami di sini melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 dan maksud kami 0811 68 90 20, dan Anda juga dapat berkomentar melalui Facebooknya kami, di live Facebooknya kami tentunya. Dan bila itu berupa pertanyaan, nanti akan kita diskusikan bersama dokter yang ada di sini. Nah, Syederalun, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung membahas ya dok mengenai tema kita hari ini, yaitu persiapan menyusui pada masa kehamilan di era pandemi. Nah, mungkin saya ke dokter Nisa terlebih dahulu. Ya, karena ini dok, pandemi sudah sangat, kita sudah hampir hidup berdampingan bersama pandemi, sudah hampir 2 tahun pandemi melanda bumi Aceh gitu ya. Dan tidak saja Aceh tapi juga di seluruh dunia gitu ya dok. Nah, ada nggak perbedaan ya dok antara persiapan menyusui pada masa kehamilan di era pandemi dan juga persiapan di era sebelum pandemi gitu dok? Baik, terima kasih. Karena kita ini lagi pandemi ya, jadi sistem imunitas kita harus kita tingkatkan. Jadi begitu juga pada ibu-ibu yang sedang hamil dan persiapan untuk menyusui. Jadi dari segi nutrisi mereka harus meningkatkan asupan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Terutama adalah protein ya. Protein itu bisa dari protein hewani, protein nabati ya. Kemudian juga meningkatkan asupan dari sayur-sayuran dan buah untuk mendapatkan kecukupan dari vitamin dan mineral. Karena dari vitamin dan mineral itu juga terkandung zat-zat antioksidan dan juga membantu untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Jadi sebenarnya ya, secara nutrisi seorang wanita harus status gizinya atau nutrisinya itu baik untuk kita karena kita akan mencetak generasi yang akan datang ya. Jadi kita ini nutrisinya itu harus bagus sejak sebelum hamil. Jadi harus dipersiapkan dari sebelum itu sebenarnya. Karena nanti akan berhubungan dengan menyusui ya. Jadi ketika sudah menikah, mulai dari saat menikah itu harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mencetak generasi yang akan datang kan. Jadi nutrisinya itu harus bagus mulai dari sebelum menikah. Nanti ketika dia hamil,
Jadi kita harus memperhatikan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai ketika mulai konsepsi atau pembuahan sampai umur 2 tahun anak. Jadi di sini zat gizi ibu yang hamil mulai dari awal trimester awal benar-benar harus diperhatikan, karena kan di awal trimester pertama itu biasanya mual, muntah, asupan berkurang gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan cara dia mengkonsumsi makanan supaya terpenuhi segala kebutuhan untuk bayi di dalam kandungannya. Pada awal trimester ini kan terjadi pembentukan organ ya, organ tubuh. Cepat sekali pembelahan sel sampai terjadi pembentukan organ itu kan prosesnya cepat. Dia butuh energi besar. Energi itu didapat dari makanan yang dimakan oleh ibunya gitu. Kalau misalnya ibunya dari sebelum hamil sudah kurang gizi, kemudian dia harus hamil, pas hamil pun asupan tidak meningkat gitu ya. Kemungkinan untuk anak lahir kurang gizi lebih besar. Berarti bisa membuat anak tersebut stunting juga, Dok? Akhirnya akan stunting. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak perbaiki kondisinya saat dia hamil, anaknya bisa lahir berat badan rendah. Ketika anak berat badan rendah lahir, kemudian kita tidak koreksi juga, misalnya dia tidak datang ke dokter anak atau tidak datang ke dokter gizi karena anaknya kurang gizi, pola makannya tidak diperbaiki, akhirnya asupan energinya tidak cukup, anaknya bisa kurang gizi. Kurang gizi akhirnya apa? Tidak bisa tumbuh tinggi, akhirnya anaknya stunting. Atau parahnya bisa gizi buruk gitu ya. Gizi buruk nanti gangguannya banyak sekali. Gangguan perkembangan ya, gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi kognitif, banyak sekali masalahnya itu ya. Jadi memang harus kita perbaiki. Kalau di masa anak-anak tidak diperbaiki, masa remaja pun dia akan mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Anak perempuan usia remaja bisa mengalami kurang gizi. Anak perempuan ini kalau masih kita tidak perbaiki lagi kondisinya sampai umur 18 tahun, masih kita tidak perbaiki kondisi kurang gizinya, nanti dia akan masuk ke usia dewasa yang kurang gizi juga. Akhirnya apa? Siklus kehidupannya itu akan begitu-begitu saja. Jadi ibunya kurang gizi, anaknya kurang gizi, nanti anaknya ini akan melahirkan anak yang kurang gizi lagi. Jadi generasi kita itu ya generasi yang kurang gizi jadinya, generasi yang kognitifnya jadi berkurang gitu ya. Memang berat sekali tugasnya seorang ibu ya untuk mempersiapkan ya nutrisi untuk anaknya gitu ya. Nah, di masa pandemi ini tambah lagi tanggung jawabnya dia, selain dia menyediakan asupan zat gizi yang cukup untuk bayinya, dia juga harus mempersiapkan dirinya dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih tinggi supaya bisa berjuang untuk melawan virus-virus yang ada, sama nanti juga harus mempersiapkan sistem imun anaknya gitu. Jadi makannya itu benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Tapi bukan berarti hamil saya harus makan untuk 2 orang, tidak juga gitu ya. Hamil memang menyusui juga ya. Menyusui itu bukan kita makan terus kita akan menyusui bayi. Bayi itu tidak makan seperti porsi kita ya. Jadi tambahan energi yang dimakannya pun tidak sebesar kita gitu. Misalnya ya kebutuhan ibu dengan berat badan 50 kilo itu kan sekitar 1.500 kalori. Kalau dia hamil, ada tambahan energi yang dibutuhkan sekitar 300 kalori, berarti 1.800. Ketika dia menyusui, nanti dia akan ada kebutuhan kalori sampai 440 penambahannya ya. Jadi 440 kalori itu bukan 3 kali makan nasi, tidak. Kalau kita breakdown ya, itu 440 itu bisa sekitar 1 porsi tambahannya 1 porsi nasi, 2 porsi lauk hewani, 1 porsi lauk nabati sama sayur sudah gitu. Jadi bisa minum susu 1 gelas, bisa tambah lauk 1, nasi 1 porsi itu 100 gram ya, atau 7 sendok makan, sama makan sayur tambah 1 mangkok lagi. Itu sudah. Jadi tidak berarti makan nasi setiap makan harus 2 kali porsinya, lauknya 2 kali, tidak ya. Jadi nanti akan berlebihan. Ketika ibunya obes juga jadi satu masalah. Ibunya obes nanti dia kan anak akan melihat ya gimana ibunya makan gitu, orang tuanya makan ya, pola ya. Nanti anaknya bisa juga obes jadinya. Kalau anak obesitas ya pola makan ya. Obesitas itu kan pola makan di rumah. Ketika penyediaan makannya berlebihan, aktivitas fisik anak berkurang, tidak maksimal, anaknya juga akan jatuh ke obesitas. Jadi memang tanggung jawab ibu ini besar sekali ya, untuk mempersiapkan anaknya bisa tumbuh kembang menjadi lebih bagus,
supaya juga perkembangan kognitif ketika dia belajar. Nah, kalau misalnya tadi stunting kan dia waktu belajar tuh masalah nanti. Kemampuan dia belajar karena zat gizinya kurang, otaknya tuh enggak secepat anak yang normal gitu. Kalau kita bandingkan ya, anak dengan gizinya baik dengan anak yang stunting atau gizi yang buruk ya. Ketika dia belajar, kalau anak yang baik dia mungkin sekali dua kali diajarkan sudah bisa mengerti. Nah, ketika anak yang kurang gizi dia harus berkali-kali diulang. Mungkin bisa mengerti, mungkin juga tidak itu ya. Jadi memang kecepatannya beda. Gitu. Jadi tidak melulu anak yang lambat itu kita berarti memang lambat. Mungkin gizinya yang harus kita perbaiki ya. Coba tingkatkan berat badannya, cukupkan kebutuhan mineral dan vitaminnya. Mungkin bisa diperbaiki. Berarti tanda-tanda dari kurang gizi itu sendiri bisa dilihat dari kurangnya berat badan, dokter? Iya, benar. Jadi berat badan anak yang tidak sesuai dengan umur, tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur, itu tanda-tanda kurang gizi. Harus dia sesuai, kalau misalnya ibu-ibu kan bisa nih kontrol di posyandu ada KMS-nya. Harus ada di garis hijau. Kalau misalnya sudah di bawah garis merah atau di garis kuning itu udah warning. Kalau misalnya di bawah garis merah, sudah itu dia kurang gizi. Seperti itu. Kalau sudah kurang gizi itu PR berat nih untuk kita bisa meningkatkan berat badan anak. Berarti tidak hanya di masa kehamilan, tetapi jauh hari sebelum kehamilan kita sudah harus mempertimbangkan berat badan kita gitu, dok ya? Iya benar. Jadi ibunya itu harus sebelum hamil ibunya harus berat badannya normal. Ya, tidak boleh kurang gizi. Kalau misalnya kurang gizi berat badan usia seperti kita misalnya ya dengan tinggi 153 misalnya berat badannya di 35 kilo itu kurang gizi berat. Oh ya. Berarti ada kriteria cara menghitungnya, dok? Benar. Jadi untuk satu gizi ada kriterianya. Dia dengan menghitung berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan ya. Ada range normalnya, IMT namanya, indeks massa tubuh. Kalau IMT-nya di antara 18,5 sampai 22,9 itu normal. Jadi harus di situ range IMT-nya. Kalau di bawah 18,5 sudah malnutrisi. Nah, ibu-ibu malnutrisi ini ya harus kita koreksi supaya dia bisa melahirkan generasi yang sehat gitu. Kalau enggak generasinya juga akan malnutrisi. Iya. Nah, mungkin saya ke dokter Cut ya. Tadi dokter Nisa sudah menyinggung masalah kita harus mempersiapkan berat badan yang dari sebelum kehamilan, dok. Nah, ketika kita sudah hamil dan gimana cara kita mencari informasi bahwa kita itu orang yang kurang gizi atau tidak gitu. Kan terkadang para ibu-ibu dia merasa bahwa dia sehat-sehat saja, dia normal-normal saja. Tetapi banyak ibu-ibu yang pada usia di akhir kehamilan baru ketahuan bahwa anaknya tidak mencukupi berat badan. Gimana cara seorang ibu mendeteksi hal tersebut? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi menarik sekali ya, memang nutrisi itu sangat penting ya, seperti yang tadi Dokter Nisa utarain. Sebenarnya poinnya adalah tujuannya persiapan menyusui ini pun itu adalah untuk goal kita adalah anak cerdas. Tadi kan ada fungsi kognitif, anak cerdas, melahirkan generasi yang cerdas, dan ASI itu penting. Nah, untuk gimana caranya untuk mengetahui berat badannya ini, menurut saya sih nggak terlalu jauh beda ya, karena kita juga selama kehamilan juga yang paling pentingnya sih prepare. Pastinya kita akan membandingkan berat badan ibu sebelum hamil sama setelah hamil. Nah, tadi kan ada indeks massa tubuh BMI. Nah, itu penting. Penting untuk tujuannya kalau misalnya hitung aja yang tadi yang seperti yang Dokter Nisa bilang dengan indeks massa tubuh atau kita bilang BMI ya. Dengan berat badan per tinggi badan kuadrat, itu kita bisa menentuin kita nih masuk underweight nih. Kalau berarti masuk underweight, kita sebelum kita persiapan untuk prekonsepsi, sebelum kita persiapan pengen hamil, berarti kita harus perbaiki nutrisi dulu. Nah, setelah hamil, karena kalau kita sudah persiapan sebelum hamil, itu akan lebih enak pada saat hamil. Nah, pada saat hamil nanti kita akan evaluasi kembali sesuai dengan per pasien. Sebenarnya semuanya punya aturannya sih. Ibu hamil seperti itu, orang biasa seperti itu, begitupun halnya dengan bayi. Nah, gitu. Nah, dokter, itu di usia kehamilan berapa seorang ibu sudah harus mengontrol
bahwa dia adalah bagian dari kurang gizi atau tidak atau gimana? Kenapa akhir-akhir kadang-kadang ibunya itu malah ketahuan di akhir, bahkan terkadang ibunya itu kan kontrol setiap bulan. Ya, itu apa karena ibunya atau memang nasihat-nasihat dari dokternya sendiri yang tidak diinikan sama ibunya? Kalau ini general sekali ya, karena permasalahan di lapangan itu banyak sebenarnya. Untuk masalah kayak kurang gizi, misalnya nih persiapan sebelum hamil, kita harus tahu berat badan kita oke. Itu sebenarnya kita kan kerjasama nggak hanya dari dokter kandungan juga. Itu kan di puskesmas juga, mulai dari bidan tuh kita udah punya data semua sebenarnya. Jadi dari bidan tuh sebenarnya kan kalau kontrol awal bisa di bidan udah ngerasa ada yang aneh, terus baru dikonsulkan, misalnya perlu konsul ke gizi atau yang lain-lain. Kalau ke dokter kandungan mungkin tepatnya kita untuk menyusui ya paling penting tuh sebenarnya untuk menyusuinya ya. Ini saya skip karena kalau untuk berat badan tuh tetap kita evaluasi, dan penanganannya kalau pada saat hamil ya disesuaikan dengan masalah itu tentunya ya. Nah, untuk menyusui sendiri itu ada istilah yang paling penting ya, itu ada namanya persiapan yang ini kalau misalnya untuk ibu-ibu yang pengen hamil ya, karena kemarin ada pasien saya tuh dia anak pertama nggak pernah nyusui, anak kedua nggak pernah nyusui, anak ketiga dokter saya pengen banget menyusui. Nah itu bisa seperti itu dok? Nggak bisa. Makanya kan perlu di sini kan, makanya sebenarnya tujuan kita kan sekarang di radio kan ngomongin tentang persiapan menyusui, cari informasi. Informasi salah satunya apa? Ini radio. Sekarang media, YouTube, semua banyak sekali menyajikan itu, asal mau aja tuh, asal mau ikhlas. Nah, untuk ke dokter kandungannya pun sebenarnya dari diri dulu. Kalau mau nyari informasi, kita cari tahu dulu sebelum hamil, pengen hamil, cari informasi tentang ASI, tentang macam-macam. Udah tahu dulu, jadi kayak dipapar dulu, jangan langsung kena. Nah, nanti kalau misalnya ke ke konselor ASI, sebenarnya di WHO tuh ada 8 waktu kunjungan konselor ASI. Konselor ASI kan bisa siapa aja, sebenarnya nggak harus tenaga kesehatan. Yang pasti orang itu sudah mendapatkan pelatihan khusus tentang konselor ASI. Sebenarnya nggak harus dokter, cuman kebetulan ada yang perawat, ada yang bidan, dan ada saya sebagai dokter kandungan juga bisa menjadi konselor ASI. Nah, untuk kayak ke dokter kandungannya sendiri saya lebih spesifik ya. Sebenarnya tuh kita tuh di usia pertama, di usia 28 minggu kita sudah konseling tuh tentang ASI itu kenapa harus ASI sih? Apa sih manfaat ASI? Kenapa sih ASI lebih kita prefer dibandingkan SUFOR? Emang kenapa dengan SUFOR? Apa kesulitan sama ASI? Gimana sih cara menyusui? Itu yang paling penting yang harus masyarakat tahu. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih sukses sih, lebih baik pasiennya sendiri tuh udah dipapar dulu. Jadi begitu ketemu kita tinggal menajamkan lagi informasi itu. Itu 28 minggu. Biasanya kita ketemu sekalian pasien-pasien misalnya kontrol sama saya pasti akan tanya, gimana nih, udah dapat informasi nggak tentang ASI? Rencana ke depan apa nih Bu? Pengen ASI nggak? Kalau pengen ASI, apa nih informasi yang udah didapat? Karena kalau misalnya dia udah dapat informasi kan kita tinggal menambahkan informasi saja. Itu. Yang kedua, di usia 36 minggu. 36 minggu itu adalah usia nanti dia mau persiapan lahiran. Nah, sekalian ASI di situ juga kita memperkenalkan ada yang namanya IMD. Sebelumnya saya udah pernah tuh ngomong sama Mbak Tia yang dari Serambi juga tentang pentingnya IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, kita kasih tahu nih, IMD itu penting. Kenapa? IMD itu salah satu kunci sukses untuk menyusui. Nah, nanti yang ketiga, pertemuan ketiga pada saat lahiran. Pada saat lahiran si bayi udah lahir, kita langsung melakukan IMD. Si ibu nggak nolak lagi. Ini ngapain sih nih dokter? Kan kalau misalnya nggak tahu, kan IMD itu kan kita intinya memberikan kontak ibu sama ibu, skin to skin. Kalau ibunya nggak ngerti, kita tuh ini apa sih? Tapi kalau dia ngerti, dia mengerti. Padahal sebenarnya dengan IMD sendiri, kalau pada saat lahiran langsung kita lakukan IMD, langsung kontak, itu faktor untuk sukses menyusui itu bisa sampai 80-90% loh. Sepenting itu gitu loh untuk menyusui itu. Nah, sambil setelah di 36 minggu ya, kemudian pada saat masa-masa pada saat pulang.
Kemudian selanjutnya usia hari ke-7 setelah lahiran. Hari ke-7 tuh biasanya kita konselor ASI atau siapapun itu pasti nanya, ada masalah apa nih selama hamil. Kan kita udah konseling nih. Karena masalah ASI itu persilatan dunia perasian itu banyak masalah sebenarnya. Nah, di hari ke-7 kalau dia nggak ngerti kita ajarin. Di hari ke-14 kita lihat gimana, apa yang salah. Oh, yang salah ini. Oke, kayak gini nih. Jadi kayak diskusi sebenarnya jatuhnya. Kemudian di hari ke-40 biasanya kan ibu-ibu menyusui itu kan sudah waktunya kayak sudah mau kerja atau apa, dan sudah istilahnya dia sudah harus tahu yang namanya manajemen ASI perah. Kemarin udah pernah tuh IG live-nya di Aceh Peduli ASI, udah pernah tuh tentang manajemen ASI perah. Itu penting. Jadi gimana caranya ibunya tuh kalau dia udah kerja, gimana cara dia ASI, gimana manajemen waktunya, itu penting. Nah, termasuk alat untuk intinya tuh merah. Harapan kita kan begitu ibunya lahir, dia langsung bonding, langsung DBF. Jadi direct breastfeeding namanya. Jadi langsung nyusui, langsung eksklusif. Nah, tapi kalau udah 40 hari kita udah diajarin, dia tahu mengenai ini loh manajemen ASI perah tuh kayak gini loh. ASI perah dengan segala sesuatunya, cara untuk merah kayak gimana, itu ada triknya. Cara untuk merah, terus gimana caranya setelah diperah taruh di mana, dikasih ke kulkas atau gimana caranya, itu kan banyak macam-macamnya, itu banyak sekali. Nah, yang terakhir, kalau seandainya ada masalah, misalnya di 40 hari udah pertemuan selama 7 kali itu juga masih ada masalah, yang ke-8 plus dari WHO, plus kunjungan. Plus itu adalah hubungin konselor ASI bila ada masalah. Intinya seperti itu. Nah, kalau konselor ASI, alhamdulillah kalau di Aceh sih sudah lumayan banyak ya. Kalau misalnya bingung menghubungi konselor ASI, bisa di Aceh juga kita punya komunitas menyusui. Mungkin pernah dengar tentang Aceh Peduli ASI, itu juga ada itu. Kalau selain dari itu sih juga ada komunitas menyusui, itu banyak untuk grup-grup kayak gitu. Nah, kalau dijelasin sedikit masalah yang tadi, cara memerah menyimpan itu sebaiknya bagaimana? Kalau misalnya memerah sebenarnya lebih enak tuh langsung ya. Biasanya kita konseling secara langsung. Intinya adalah ini yang sering tidak tahu ya untuk beberapa orang. Pada saat hari pertama ASI, kadang-kadang orang selalu bilang, dokter, saya baru lahiran, ASI saya nggak keluar, dok. Kenapa ASI saya seret, ASI saya nggak ada sama sekali. Akhirnya tuh ada pasien saya dia justru nggak tanpa sepengetahuan saya ke rumah sakit, untuk saya ibu anak ya di rumah sakit itu bawa masat yang ibu-ibu tukang pijet untuk mijet digituin. Nah, tapi sebenarnya poinnya adalah, teorinya adalah sebenarnya itu nggak perlu, nggak ada yang namanya ASI, nggak ada, itu nggak ada. Kenapa kayak gitu? Jadi gini, bayi baru lahir, hari pertama itu ukuran lambung tuh sangat berbeda. Pada saat lahir hari pertama, ukuran lambung cuma sebesar kelereng. Itu paling banter cuma sebanyak 5-7 cc. 1 sendok aja itu udah banyak banget dalam 24 jam. Maksud saya, jangan mengharapkan pada saat baru lahir itu ASI akan sebanyak kayak orang merah ASI 1 botol-botolan kayak gitu loh. Jadi itu harus dikasih tahu sama pasien. Poinnya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah keluarin aja, nggak masalah. Nah, malah saya sih nyaranin bagusnya sih begitu lahir langsung nyusu ya. Tapi kalau misalnya dia mau belajar boleh. Jadi dia tuh seperti kayak kita megang huruf C, bisa C model U. Jadi begitu kita ASI, yang kita tekan itu adalah areola dia. Jadi kita harus tahu anatomi dari payudara. Ada yang namanya puting, ada nama areola. Puting itu yang nonjol ya, areola itu yang hitam. Nah, jadi yang diperah itu udah ada yang hitam. Oh iya. Bukan yang puting. Karena puting itu pintu keluar. Tempat ngumpulin itu ya di areola. Jadi hal-hal kayak gitu loh. Untuk misalnya kayak cara merah kayak gitu. Bahkan sebenarnya kayak ini kan cara merah atau cara posisi menyusui itu juga penting. Posisi cara menyusui, dan hampir 80% masalah orang menyusui itu dari cara posisi saja. Cara menyusui dan posisi yang benar untuk menyusui.
Nah tentunya menarik sekali pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, terutama dokter untuk para ibu. Iya. Mungkin Syederalun sedang ada yang mempersiapkan menyusui ya. Nah bagi Anda Syederalun yang ingin bertanya, bisa saja melalui WhatsApp atau teleponnya kita di 0811 68 90 20, dan tentunya kami akan rehat sejenak dan tetap bersama kami di talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.